Sinta, lo liburan ini mau kemana? Tanya Mira kepadaku. Belum tahu nih, belum ada rencana, jawabku. Kita liburan ke desa kakekku yuk, ajak Mira. Boleh juga, tapi ngerepotin kakek lu nggak? Ah, tenang aja, aku udah bilang kok. Kalau gitu aku izin sama bonyokku dulu ya. Oke lah, kalau gitu besok kita ketemuan di kantin ya. Keesokan harinya, aku bertemu dengan Mira di kantin. Gimana Sin? Jadi kan kita pergi ke desa kakekku? Tanyanya. Iya, jadi. Wah, pasti seru nih nanti, kata Mira penuh semangat. Akhirnya kami menentukan kapan kami akan berangkat. Tak lama liburan sekolah pun tiba. Kami berangkat menuju ke desa kakeknya Mira. Kami menaiki bus antar kota. Desa kakek Mira lumayan cukup jauh, sehingga kami harus bermalam di dalam bus. Setelah sekian lama, akhirnya kami sampai di perhentian terminal bus yang pertama. Semua penumpang turun untuk beristirahat sejenak. Aduh, Sin, aku ke toilet dulu ya. Aku kebelet nih, kata Mira. Iya, kamu ke toilet sendiri gak apa-apa kan? Aku mau beli cemilan buat di jalan nanti, kataku. Kalau gitu sekalian beliin buat aku ya, kata Mira sambil berlalu pergi. Di saat aku sedang memilih cemilan di toko yang ada di terminal, aku melihat Mira berdiri di balik rak dari tempat aku berdiri. Tadi katanya mau ke toilet, apa nggak jadi ya? Mira, panggilku. Tapi Mira diam saja, dia tak menoleh sedikit pun. Ah sudahlah, mungkin dia nggak dengar. Setelah selesai, aku pergi ke kasir untuk membayar. Aku mencoba mencari Mira, tapi aku tak melihatnya. Setelah selesai membayar, aku melihat Mira baru keluar dari arah toilet. Saat yang ditunggu-tunggu pun akhirnya tiba. Bus yang kami tumpangi akan segera melanjutkan perjalanan. Semua penumpang naik, termasuk kami. Mir, tadi kamu beli apa? Tanya aku. Beli apa? Aku nggak ada beli apa-apa. Malah aku nggak ada masuk ke toko, jawab Mira. Ah, yang bener lu Mir. Tadi di saat aku lagi beli cemilan, aku lihat kamu, kataku bercerita kepada Mira. Bener Sin, aku nggak ada masuk ke toko, tegas Mira. Jadi yang aku lihat tadi itu siapa? Dan aku merasa kejadian-kejadian aneh berawal dari sini. Setelah beberapa lama, akhirnya kami sampai ke desa kakeknya Mira. Kami disambut dengan gembira oleh kakek Mira. Mir, ajak temanmu istirahat dulu. Pasti kalian capek, karena perjalanannya lumayan jauh. Kamarnya udah kakek siapkan, ujar kakek Mira ramah. Iya, terima kasih kek, jawabku. Mira, aku gerah nih, aku mau mandi. Yuk, aku anterin ke kamar mandi, jawab Mira. Sin, aku tinggal ya, aku capek, mau baring-baring di kamar. Kalau perlu sesuatu, panggil aja ya, kata Mira. Aku pun mandi seperti biasa. Tiba-tiba, aku mendengar suara berisik dari arah dapur. Aku penasaran, lalu aku mengintip dari celah-celah dinding kamar mandi yang terbuat dari papan. Aku melihat ada nenek-nenek di sana. Mungkin itu neneknya Mira, pikirku. Tak lama setelah kami istirahat, lalu kakek Mira memanggil kami untuk makan malam bersama. Di saat sedang makan, kakek Mira berkata bahwa beliau akan pergi ke kampung sebelah karena ada warga di sana yang meninggal. Kemungkinan kakek gak pulang
sampai acara penguburan selesai. Kalian gak apa-apa kan berdua aja di rumah? Tanya kakek. Iya kek, gak apa-apa, jawab Mira. Kalau gitu kakek pergi dulu ya, hati-hati di rumah. Jangan lupa dikunci pintunya, pesan kakek pada kami. Aku dan Mira pun melanjutkan makan. Lagi-lagi kulihat nenek-nenek itu melintas di ruang tamu. Nenekmu gak ikut ya Mir? Nenek, kata Mira sambil melihatku dengan tatapan heran. Nenekku sudah lama meninggal, waktu aku masih kecil. Lah, jadi yang aku lihat di depan barusan siapa? Tanyaku tak kalah heran. Mira kaget. Lu jangan bercanda Sin, kata Mira. Aku serius Mira, aku malah sudah 2 kali melihat nenek itu. Di saat lagi mandi tadi, nenek itu ada di dapur. Aku kira itu nenekmu. Kami berdua pun ketakutan dan langsung masuk ke kamar. Kami memutuskan untuk tidur lebih awal. Rumah kakek Mira adalah rumah lama, sebuah rumah panggung yang terbuat dari papan. Jadi setiap ada yang jalan di rumah itu pasti menimbulkan suara. Dan malam itu aku terjaga dari tidurku karena aku mendengar seperti ada orang yang mondar-mandir di depan kamar kami. Siapa itu? Tanyaku dalam hati. Badanku rasanya mengeras. Aku tak berani bergerak. Aku melihat ada bayangan yang melintas di depan kamar. Badanku berkeringat. Aku sangat ketakutan. Aku melihat Mira di sebelahku tetap tertidur pulas. Lalu aku menutup wajahku dengan selimut, berharap bisa tidur kembali. Sin, jangan jahil dong. Aku ngantuk nih. Tiba-tiba Mira merungut kepadaku. Mungkin Mira kecapean sampai mengigau, pikirku. Aduh Sin, jangan bercanda. Aku ngantuk banget loh, teriak Mira kepadaku sambil duduk. Kamu kenapa sih Sin? Jangan tarik-tarik selimutku dong, kata Mira. Mir, dari tadi aku tuh gak ada narik-narik selimut kamu. Ngapain coba? Tapi selimutku ada yang narik ke bawah, kata Mira. Swear, aku gak ada jailin kamu. Kami pun saling berpandangan dan langsung masuk ke dalam selimut ketakutan. Kami mencoba untuk kembali tidur. Keesokan harinya, kami hanya bisa menghabiskan waktu di rumah saja karena saat itu hujan turun dengan derasnya. Mira, aku lapar. Bentar ya, aku lihat ke dapur, siapa tahu ada yang bisa kita makan. Tak berapa lama Mira kembali dari dapur. Tak ada apa-apa di dapur Sin. Aku ke warung dulu ya, kita makan mie aja, kata Mira. Oke lah, jawabku. Aku pun memutuskan untuk baring-baring di kamar sambil menunggu Mira. Tiba-tiba aku terkejut karena mendengar suara TV yang tiba-tiba menyala dengan volume yang sangat kuat. Mira, panggilku, karena aku pikir Mira sudah pulang dari warung. Aku melangkah ke arah TV itu, tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Siapa yang menyalakan TV ini ya? Tanyaku dalam hati. Apa mungkin TV-nya konslet, makanya nyala sendiri, batinku. Assalamualaikum. Ku dengar suara Mira dari arah luar. Ternyata Mira baru pulang. Sambil memasak mie, aku pun menceritakan apa yang aku alami kepada Mira. Mira seakan tak percaya dengan ceritaku karena dia bilang TV itu udah lama rusak dan tidak mungkin bisa nyala karena kabel colokannya aja udah tidak ada. Aku terdiam mendengar perkataan Mira. Jadi bagaimana TV itu bisa menyala? Hari itu kami lewati dengan cerita-cerita pengalaman seram yang kami alami.
sehingga tak terasa hari pun sudah malam. "Sin, tidur yuk. Aku udah ngantuk nih," ajak Mira sambil berjalan ke arah kamar. "Duluan aja, Mir. Aku belum ngantuk." Tak beberapa lama, aku melihat Mira keluar dari kamar, menuju ke arah dapur. Aku pikir dia mau ke toilet. Lalu aku mendengar sepertinya Mira sedang membuat minum. "Mir, tolong sekalian buatin Milo panas untukku dong," pintaku kepada Mira. Sudah lumayan lama, tapi Mira tak keluar juga dari dapur. Mira ngapain sih? Kok lama banget buat minumnya? Akhirnya aku pun menyusul Mira ke dapur. Di saat aku melewati kamar, aku terkejut karena aku melihat Mira tertidur pulas di atas kasur. Sedangkan aku masih mendengar ada orang di dapur, seperti sedang membuat minum. Kalau yang di kamar itu Mira, lalu yang di dapur itu siapa? Aku sangat ketakutan. Lalu aku masuk ke kamar dan mengunci pintu. Aku langsung naik ke atas tempat tidur sambil menarik selimut hingga menutupi wajahku. Dan lagi-lagi aku kembali dibuat takut karena aku mendengar suara yang garau seperti melangkah dengan kaki yang terikat rantai. Aku sudah tak tahan. Aku benar-benar ketakutan. Aku membangunkan Mira sambil menangis. "Mira, aku tak mau tahu. Pokoknya besok aku mau pulang. Aku tak mau lama-lama lagi di sini," kataku sambil menangis. "Iya, Sin. Tapi kamu tenang dulu. Besok kalau kakekku sudah datang, kita langsung pulang. Sekarang kamu tidur ya," kata Mira mencoba menenangkanku. Keesokan harinya setelah kakek Mira pulang, kami pun berpamitan untuk kembali ke kota. Tapi kami tak menceritakan apapun tentang kejadian seram di rumah itu kepada kakek. Biarlah menjadi pengalaman cerita seramku. Terima kasih karena sudah mendengarkan cerita ini. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya.